satu-satunya alasannya kan gara-gara emosi ya. Berarti apakah orang yang self harm ini punten ya apa dari keturunan atau tadi sih berita katanya lihat gara-gara sosmed gitu. Ada 49 remaja yang melakukan self harm itu karena terpengaruh sosmed. Iya betul. Oke, penyebab ya, mengenai penyebab dari self harm itu sendiri tadi betul kata Teteh, bukan hanya ada tekanan emosi, tapi ada beberapa penyebab-penyebab yang lainnya. Ini sesuai apa yang aku baca gitu ya. Yang pertama itu penyebabnya itu ada rasa kesepian. Nah, rasa kesepian entah dimulai dari family loneliness, terus social loneliness, atau romantic loneliness. Kalau misalnya family loneliness itu seperti kesepian karena tidak ada hubungan yang baik dengan keluarga atau kurangnya komunikasi dengan keluarga, akhirnya dia kesepian. Terus kalau misalnya ada masalah dia juga bingung cara mengungkapkannya seperti apa, jadi bisa saja berakhir ke self harm gitu. Terus kalau misalnya romantic loneliness itu contohnya kayak putus cinta. Nah itu kan ada juga ya teh beberapa orang yang karena putus cinta jadinya berujung ke self harm tadi gitu. Terus ada juga social loneliness. Kalau social loneliness itu kurangnya apa ya? Interaksi dengan orang lain atau dengan yang di sekitarnya. Bisa saja ini sebetulnya salah satu penyebabnya tuh dibully atau ada faktor yang lainnya gitu. Jadi kesepian ini memang salah satu yang menjadi penyebab dari self harm tadi. Terus ada juga ini seperti yang tadi ya, faktor komunikasi atau pola asuh orang tua juga bisa menjadi penyebab. Kayak misalnya pola asuh orang tua yang otoriter. Jadi anak tuh gak bisa berkata tidak, harus nurut, iya, menuruti apa yang orang tuanya mau. Otomatis dia juga gak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, gak bisa meluapkan emosinya. Jadi bisa saja berakhir ke self harm tadi. Terus ada juga faktor yang lain seperti gangguan mental ya, yang tadi yang psikosis, gangguan mental berat, contohnya depresi dan yang lainnya. Dan ada juga tadi ya, ini udah ya, untuk sulit dalam menghadapi masalah atau mengatasi tekanan. Jadi banyaknya tekanan yang muncul, banyaknya tekanan yang apa ya diendap sendiri gitu ya. Dan nggak dikeluarkan, otomatis itu juga bisa menjadi salah satu penyebab self harm tadi gitu ya. Apalagi mungkin kita kenal sekarang tuh dengan istilah yang disematkan ke generasi aku kan, yang strawberry generation. Jadi kalau misalnya ada strawberry kan lunak ya, mentalnya Iya. lunak. Kalau misalnya ada masalah sedikit atau misalnya tekanan sedikit itu otomatis langsung kayak, aduh, aku yang paling tersakiti di dunia ini, atau lemah lagi mentalnya. Dia juga Iya, iya, bingung iya. bagaimana cara mengatasi masalahnya tersebut, dan bisa saja berakhir ke self harm tadi gitu, seperti itu. Terus ada juga emotion focus coping. Nah, itu tuh menyelesaikan masalah dengan cara memperkecil tekanan untuk mendapatkan rasa nyaman tadi. Jadi ada rasa nyaman gitu setelahnya, walaupun memang ini sebetulnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini sementara gitu ya. Dan faktor faktor tambahan nih ada yang seperti kata Teteh, betul. Media sosial atau tren ya, tren di media sosial juga itu berpengaruh. Bahkan ada ya, aku baca nih di anak SDN Dauhan Kecamatan Situbondo Jatim itu ada 11 siswa SD yang melakukan self harm, dan kebanyakan penyebabnya tuh dikarenakan tadi mengikuti tren. Bahkan di Jatim pun ada di Jatim secara keseluruhan ya, di sekolah yang ada di Jatim itu 870 siswa di Magetan Jatim melakukan self harm. Dan ada beberapa alasannya juga karena mengikuti tren ini. Jadi memang media sosial atau tren ini juga berpengaruh terhadap adanya self harm, terhadap perilaku self harm gitu, dapat menjadi faktor resiko. Kita coba ya hubungkan antara media sosial dengan self harm gitu. Ini media sosial dapat menjadi faktor resiko karena konten-konten mengenai self harm tadi atau yang bermunculan di media sosial yang dibagikan itu dapat men-trigger atau menjadi pemicu dapat menjadi pemicu atau menginspirasi orang lain untuk melakukan self harm tadi, untuk melakukannya. Apalagi nih kalau misalnya diikuti dengan latar belakangnya atau perasaan atau yang dialami di konten tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh kita. Jadi kayak itu semakin men-trigger kan, kayak oh ini latar belakangnya sama, perasaan yang kita alami juga sama. Itu otomatis dapat men-trigger self harm gitu ya. Apalagi bagi
kita yang memang kondisinya tuh sedang tidak stabil emosinya. Nah, kondisi sedang tidak stabil emosi, paparan konten mengenai self harm itu ada gitu ya, itu dapat dinilai sebagai cara yang instan gitu untuk kita meluapkan emosi negatif yang kita rasakan gitu. Jadi sangat men-trigger lah istilahnya gitu. Jadi banyak banget ya ternyata tadi penyebab-penyebab yang disampaikan ternyata banyak juga ya. Salah satunya mungkin kalau aku garis bawahi memang kedewasaan bersosmed gitu ya. Harus tahu mana tren yang bagus, mana tren yang nggak bagus. Kalau misalnya sosmed kan itu ya semua orang bisa mengakses asal ada asal ada handphone, asal ada jaringan gitu. Terus tadi lebih ke komunikasi ternyata ya. Komunikasi itu cara biar bisa tahu ya ternyata berarti emosi itu teh bisa dikeluarkan lewat komunikasi dong. Komunikasi menyampaikan rasa marahnya pakai gimana sih maksudnya teh? Halo teh, putus ya? Jaringan aku putus, aduh, ini jaringan aku. Oh iya sama, ini kayaknya sama. Itu teh komunikasi itu bisa jadi jalan yang untuk melepaskan emosi nggak? Selain jadi bisa untuk menghindari self harm, komunikasinya yang diperbaikin gitu. Bisa juga teh dengan komunikasi yang kita perbaiki. Jadi salah satu nih bentuk upaya dari teman-teman juga, dukungan dari teman-teman, dari keluarga juga bisa kayak kita berkomunikasi dengan baik. Jadi mendengarkan, lebih kepada mendengarkan bagaimana dia mendengarkan tekanan-tekanannya, masalah-masalahnya. Jadi emosinya tuh bisa sedikitnya terluapkan gitu. Jadi bisa dengan cara ya kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan yang lain juga gitu. Dengan yang kita percaya ya, cerita kepada yang kita percaya gitu, seperti itu. Jadi tadi sebenarnya agak mengherankan awalnya gitu ya, mengherankan kok bisa gitu ada fakta, ada fenomena self harm itu bisa ada orang yang menyakiti dirinya sendiri, bukan disakitin orang lain kan, rasanya aneh, tapi kan ada gitu. Bahkan tadi sama Teteh disebutkan ada tiga tingkat, berarti ada tiga macam lah ya, keparahan orang menyakiti diri gitu. Berarti ya bukan wajar, berarti masuk akal dong ya ada orang yang bisa bunuh diri gitu. Terus tadi ini teh kalau misalnya dengan masalah tadi dari penyebab bisa nggak sih self harm ini bisa jadi hilang gitu, atau bisa jadi udah yang ngelakuinnya berhenti gitu. Jadi jangan menyakiti diri, cintai diri kamu gitu kan. Atau tadi emosi itu atau tekanan itu gitu harus gimana caranya biar bisa kalau bahasanya terregulasi gitu ya, bisa keluar gitu, nggak ngendap di kita gitu. Kira-kira ada nggak sih solusi yang benar bisa dijalankan oleh kita supaya kita nggak self harm gitu, nggak nyakitin diri. Oke. Ya, baik. Kalau misalnya berbicara mengenai tadi kan kita udah berbicara mengenai penyebab ya. Otomatis dari penyebab tersebut kita dapat mengidentifikasi penyebabnya apa dan kita bisa mencari solusinya. Untuk mengatasi self harm tadi atau misalnya kita coba kembali lagi ke yang tadi. Kalau misalnya salah satu bagaimana cara kita menyikapi masalah ya, karena memang penyebabnya juga terdapat adanya masalah atau tekanan gitu ya. Mungkin ini sebelum ke mengatasinya, mungkin kita harus menyikapi masalah ini dengan baik terlebih dahulu. Ketika ada masalah, salah satu hal yang bisa kita lakukan atau bagaimana cara kita menyikapi adanya masalah yaitu dengan
tidak ada kata lain selain sabar terlebih dahulu. Ini yang selalu Ustazah Erinita sampaikan ya. Sikap seorang muslim ketika ada masalah atau ada tekanan, ya sabar terlebih dahulu gitu. Sabar itu bukan tentu diam, tapi ya ketika kita sabar, kita menerima adanya masalah, nah dari situ kita bisa menemukan cara-cara atau kita mencari cara-cara untuk mengatasi masalah self-harm tadi. Karena menemukan cara ini sebetulnya itu ada di area kekuasaan kita. Apakah kita akan mengatasi self-harm ini dengan syariat Islam ataukah tidak, atau dengan sesuai Islam ataukah tidak, ini memang yang ada di area kekuasaan kita. Kalau masalah-masalah ujian-ujian yang terjadi kepada kita, otomatis itu ada di luar kekuasaan kita. Nah, yang ada di area kekuasaan kita yang dapat kita lakukan adalah menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, gitu ya. Apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan Islam, contohnya self-harm tadi. Self-harm tadi otomatis nggak boleh ya, karena melukai diri sendiri, gitu, dalam mengatasi masalah, gitu. Nah, salah satu cara, gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam mengatasi self-harm ini, yang pertama itu ada tadi, menerima terlebih dahulu, sikap acceptance, menerima, terus kita juga mengidentifikasi pemicu atau penyebab yang menyebabkan kita self-harm tadi, entah itu pemicunya dari keluarga, dari teman, ataupun dari diri kita sendiri dan yang lainnya. Kita identifikasi dulu sehingga dari situ kita bisa mempelajari cara mengelolanya seperti itu. Terus juga bisa dengan cara melakukan teknik relaksasi. Kalau relax itu gimana cara supaya kita tuh bisa relax, dan entah dengan cara kita atur nafas dengan baik, atur dan buang nafas dengan baik gitu. Dan salah satu teknik relaksasi menurut dosen menurut dosen aku ya, salah satu bentuk teknik relaksasi juga dengan kita istighfar, itu juga salah satu bentuk supaya kita relax. Kan pada saat kita astagfirullah, itu kan menarik nafas ya, bentuk teknik relaksasi juga gitu. Nah, terus cara yang bisa kita lakukan yang lain, dengan kita mencari alternatif yang sehat, mencari alternatif yang lain yang lebih sehat, supaya self-harm ini nggak menjadi alternatif kita ketika kita ada masalah, tapi kita cari alternatif yang lain. Entah itu misalnya dengan kita melakukan olahraga, dengan kita journaling, kita kan journaling kayak meluapkan emosi ya, meluapkan apa yang kita rasakan di hari itu gitu ya. Bisa, kalau ini jadi ingat SD ya teh, pas aku SD juga kayak gitu, kayak dear diary, kayak meluapkan emosi gitu ya, mencatat hal-hal yang terjadi di hari itu juga bisa melakukan dengan journaling gitu, atau dengan kita membaca Al-Quran juga bisa ya, karena akan membuat kita lebih tenang lagi gitu. Dan dan mungkin kita juga harus menghindari hal-hal yang berbahaya seperti kayak benda-benda tajam gitu ya, itu juga harus dihindari kalau misalnya kita memang lagi kondisinya tidak baik lah ya gitu, karena takutnya menjadi pemicu gitu, ada pisau nih atau ada cutter nih, jadi langsung self-harm gitu. Itu harus dihindari. Dan kalau misalnya self-harm tadi sudah kita coba dan kita dan kita rasa ini udah mengganggu aktivitas kita, udah sangat mengganggu, udah sangat tingkatannya udah tinggi gitu ya, itu kita harus mencari melakukan konsultasi dengan yang lebih profesional, entah dari konselor, psikolog, atau bahkan sampai psikiater gitu. Jadi mungkin itu cara-cara yang bisa kita atasi gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi self-harm tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ke konselor, ke psikolog, psikiater, itu kan bisa mendapatkan identifikasi masalah dan rencana perawatan yang baik gitu. Jadi karena self-harm ini tidak bisa langsung hilang gitu aja gitu, perlu ada proses gitu, adanya proses. Dan mungkin bisa juga dengan cara kita mengganti self-harmnya menjadi self-love tadi, sesuai yang kata Teteh ya, ganti self-harm dengan self-love yang awalnya kita melukai diri kita sendiri, tapi ganti dengan ya kita mencintai diri kita sendiri, kita merasa bahwa diri kita tuh berharga gitu ya, kita tuh berharga banget, dan nggak selayaknya kita melukai diri kita yang berharga ini gitu ya. Bentuk self love juga dengan kita mencintai diri kita sendiri dengan semakin taat dan mendekatkan diri kita kepada Allah gitu, libatkan Allah dalam setiap
sesi hidup kita gitu ya, libatkan Allah dalam semua permasalahan kita gitu, supaya kita juga bisa kuat dalam mengatasi masalah, karena bersama Allah ya akan lebih kuat gitu, seperti itu. Karena kan kita tuh makhluk ya Teh ya. Ya, Gimana? ya, jadi aku setuju banget sih Teh. Jadi maksudnya kan tadi kata Teteh kalau misalnya kita punya masalah dikomunikasikan gitu kan, eh, diceritakan ke yang orang kita percaya. Tapi kan nggak semua ya, kita tidak semua orang seberuntung orang lain gitu yang punya seseorang untuk yang bisa dipercaya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ya ke Allah aja gitu kan ya tinggal ngobrol ke Allah, sampein ke Allah. Kata Teteh juga kan contohnya beristighfar, jadi lebih rileks. Kan ada orang yang istighfar malah ya nggak berpengaruh istighfarnya, karena mungkin istighfarnya tadi apa ya istilahnya Teh, bukan nggak ada Allahnya di situ, hanya istighfarnya aja sekedar kata aja gitu. Ya, jadi apa sih namanya, banyak banget sebenarnya ya solusi yang bisa kita kerjakan untuk teman-teman yang mungkin ngerasain ada tekanan batin, ada emosi, terus ada tekanan-tekanan harapan orang tua yang tingginya setinggi langit gitu kan. Jadi kalau memang harapan orang tua setinggi langit, jadi ya kita serahkan aja ke Allah yang maha tinggi ya, biar kita yang sependek ini gitu tidak tertekan tadi ya kata Teteh ya. Jadi berarti orang puntennya untuk teman-teman yang pernah ngelakuin atau pernah ngerasain self harm ini, berarti saat itu apa namanya emosinya itu terperangkap di dia gitu ya. Dia tidak punya sesuatu dan atau seseorang untuk bersandar gitu. Seperti itu berarti ya. Jadi kalau Ya memang kondisi emosi tidak stabil gitu. Jadi kalau misalnya apa gimana tuh ya? Berarti sangat erat hubungan